Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan pada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan musalla ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, di antaranya istri daripada Bapak David dan semua keluarga kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya, menjaga kesehatan kita, memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Ada hadhihi niyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalahu as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni 'ilma. Amin. Yang saya hormati pimpinan penasehat daripada Musalla Al-Akbar, orang tua kita Bapak Haji Hasib, beserta seluruh keluarga besarnya, Ketua Musalla Al-Akbar Bapak Andri, para asatid di antaranya Ustaz Kim Muhyiddin, Ustaz Ramdhani, Ustaz Amir Mahmud, Ustaz Komsin, Ustaz Dadang, dan banyak para asatid yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Madani bin Haji Madani, Bapak Haji Qabrani, Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Yusuf Asmawi, dan para orang tua kita yang lain. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di 19 Sya'ban, ya, benar ya, 19 Sya'ban, yang berarti insyaallah 2 Jumat lagi, dengan Jumat ini kita akan memasuki bulan yang istimewa, bulan yang begitu luar biasa, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sesuai doa dan harapan kita semenjak masuk bulan Rajab, dengan doa kita Allahumma ballighna Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selanjutnya Allah panjangkan umur kita dalam keadaan dan posisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab yang dalam isinya memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita terhadap satu bulan yang akan kita masuki dan kita sambut kedatangannya, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga dalam judul kajian di banner itu ada judulnya apa? Untuk siapa bulan suci Ramadan? Untuk siapa bulan suci Ramadan? Berangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebanyakan di antara kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui posisi dan keberadaan daripada bulan Ramadan, sehingga perlu kita mengingat dan menegur diri kita masing-masing semuanya bahwa bulan Ramadan ini adalah tidak lain dan tidak bukan diperuntukkan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maka di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maka maknanya bahwa di dalamnya begitu banyak sajian-sajian dan anugerah yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik perintah itu banyak rahasia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya bawa satu kitab yang berjudul Al-Wajiz fi Ahkami Siyam yang dikarang oleh Al-Habib Sayyid Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Mahfud bin Muhammad Al-Haddad Ba'alwi Al-Husayn Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khataman nabiyyin Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mayamin wa ashabihi al-muhtadin. Wa inna Ramadana syahrun mubarak ikhtassa Allah bihi hadhihi al-ummah listidraki ma fataha. Wa qad kanat a'mal al-umam as-sabiqah tawilatan ولهم فيها أعمال على قدر طول تلك الأعمال كما حكى الله عن قوم نوح أنه عليه الصلاة والسلام مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وكانت هذه الأمة أقصر أعمارا فأعطاهم الله رمضان وضاعف فيه لهم الحسنات مضاعفات كثيرة وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر وأخفاها في رمضان كله ليغريهم بالإكثار من الخيرات في الشهر كله إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. فإن رمضان, beliau mengatakan yang pertama, sesungguhnya bulan suci Ramadan, ya boleh saja kita mengatakan bulan suci, ya, bukan bid'ah. Kan kadang zaman sekarang dipuasai kagak tapi bid'ah itu ya. Sebab kata Syekh Zainuddin Al-Maraibar dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau mengatakan wa hadza syahrus Safa. Bulan Ramadan adalah syahrus Safa. Apa makna Safa? Suci. Dia bulan suci, bulan yang bersih, bulan yang begitu sucinya sampai tidak bisa digambarkan begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Fa inna Ramadan syahrun mubarak. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mubarak diartikan bertambah dan banyaknya kebaikan di dalamnya, itu makna berkah. Jadi bulan Ramadan bulan yang mubarak, bulan yang membawa banyak kebaikan buat kita. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat.
Kebaikan dunia apa? Urusan-urusan yang namanya bisnis ataupun rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi katakan di dalam hadisnya, wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan yang di situ ditambahkan rezekinya orang yang beriman. Kalau beriman bertambah rezekinya di bulan Ramadan. Maka ada istilah bagi orang yang kerja, kalau mau lebaran dapat apa yang namanya itu? THR. Kalau yang kerja, ya, yang punya kerjaan. Ada orang duduk aja nggak dapat THR, lu kerja kan? Kerja dulu, THR tunjangan hari raya, itu istilah. Atau orang yang berusaha berdagang di bulan Ramadan berkah. Jangankan gemblong haji, ya, itu paling enak gemblong. Belum asal udah habis bisa. Ya. Orang dagang apaan aja di bulan Ramadan habis, laku. Yang nggak bisa masak dicobain bikin apaan kek, pakai tutorial sekarang itu. Ya. Jadi dah. Laku juga habis. Ya. Saking berkahnya itu bulan Ramadan. Apa saja kita, kadang lagi buka makan. Kalau di rumah kadang kudu nyari, kudu beli. Duduk aja dari masjid. Ada yang bawain nasi, ya. Ada yang bawain kolak. Berkah kan? Ya. Secara dunia, ya, berkahnya luar biasa. Ya. Dan banyak keberkahan atau kebaikan dunia yang Allah berikan kepada kita. Wal akhirah, nah, keberkahan akhirat, kebaikan yang sifatnya kita bawa buat di akhirat nanti, itulah pahala yang begitu luar biasa, yang bisa mengalahkan umat Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtassallahu bihi hadhil ummah listidraki ma fataha. Allah mengkhususkan bulan Ramadan untuk umat ini. Umat ini siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitalah ketika disebut umat Nabi Muhammad, maka larinya kepada kita semua. Kita adalah umat Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti harus kita pikirkan bahwa Allah mengkhususkan bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Istidraki ma fataha, untuk membayar apa yang ketinggalan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membayar sesuatu yang kurang, untuk menambal apa-apa yang kurang didapati oleh umat Nabi Muhammad, maka dibayar dan ditutup semuanya dengan bulan Ramadan. Di antaranya apa? Faqad kanat a'marul umamus sabiqah. Apa yang terlewat, yang kita ini umat Nabi Muhammad dikatakan umat yang kalah dengan umat-umat dulu kalau melihat dari jumlah umur kita. Faqad kanat a'marul umamus sabiqah, a'marul umamis sabiqah. Adapun umur umat terdahulu tawilatan, panjang umur. Itu yang kalahnya kita di sini. Sedangkan umur kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baina 60 wa 70, kata Nabi. Kisaran antara 60 bisa kurang, 70 bisa lebih, kisaran begitu. 100 tahun jarang banget ya. Umur yang bisa cepet begitu susah. Tapi seandainya ada, katanya paling panjangnya umur umat Nabi Muhammad
250 tahun. Itu kata paling panjang kalau ada, mungkin dulu kan. Ya. Jadi seandainya ada ditemukan misalnya, oh itu panjang, bisa jadi, tapi maksimalnya 250 tahun. Ya, ya Allah. Oh, saya tambah ya, mau. Setengah. Mudah-mudahan orang-orang kita pada panjang umur semuanya, juga panjang umur, sehat. Kalau umat-umat dulu umurnya panjang, 500 tahun, 700 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai 2000 tahun. Taruh dah 500 tahun, separuhnya 2,5. Itu bener kan tuh, kita masih kalah juga. Separuhnya doang kita masih kalah. Ya Allah. Begitu mau masuk surga kita 60. Yang hampir separuhnya ngapain? Macam-macam kan. Subhanallah. Ini maka bulan Ramadan begitu luar biasa. Untuk menambal kekurangannya adalah dengan diberikanlah umat Nabi Muhammad bulan suci Ramadan. Walahum fiha, karena umur mereka panjang-panjang, pasti mereka memiliki amalan-amalan sesuai dengan umur mereka. Umurnya 500 tahun, taruh dah baliknya misalnya, seandainya mau disamakan dengan umat Nabi Muhammad 15 tahun ke atas, dan masih lebih banyak banget. Amalan mereka pasti banyak juga, ya umurnya panjang. Seperti halnya diceritakan umat Nabi Nuh dan umatnya berusia 950 tahun lebih. Ya 950 tahun. Wa kanat hadhihi al-ummah aqsaru a'maran. Sedangkan umat ini umurnya aqsar, paling pendek. Udah orangnya paling pendek, umurnya paling pendek. Itu semua pendek ya Pak. Ya kata 180 pendek. Terus bahkan kata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadis Nabi, terus sampai hari kiamat umat Nabi Muhammad akan makin mengecil postur tubuhnya, nggak ada yang tinggi ya, sesuai dengan akan hampir punahnya zaman, akan kiamat, maka semua umurnya orang posisinya pun postur tubuhnya makin kecil. Sedangkan umat ini aqsar a'maran, umurnya sangat singkat, pendek. Fa'atahumullahu Ramadan, maka Allah berikanlah mereka bulan suci Ramadan. Itulah yang bocorannya perintah ataupun puasa Ramadan ini Allah berikan kepada Rasulullah SAW ketika Mi'raj, ketika Nabi berhadapan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah mengatakan kepada Rasulullah, "A'taitu ummatak Ramadan." Aku berikan kepada umat Muhammad bulan Ramadan. Itu peristiwa Isra Mi'raj kita ingat kemarin, setahun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan perintah puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan turun pada tahun 2 Hijriah ketika Nabi sudah 2 tahun berada di kota Madinah. Sebelumnya ketika Mi'raj, Nabi sudah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya kita ini akan diberikan keistimewaan, yaitu bulan suci Ramadan. Kalimat Ramadan dia bisa dibaca dua, Ramadanu atau Ramadana, tapi lebih banyak kadang dibaca Ramadana. Dia mabni, mabni artinya nggak bisa diutak-atik. Kalau mabni itu maknanya dalam ilmu nahwu nggak bisa diutak-atik. Saya mau sampaikan, ada beredar kalimat niat, nah kan ada itu ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Apa ya? Ramadana. Ramadan itu namanya mabni alal fatah, nggak bisa diutak-atik. Dia mau posisinya sebagai majrur, sebagai mudhaf ilaih, nggak bisa diganti.
syahru ramadhana. Maka lihat dalam Al-Quran, contohnya langsung Al-Quran. Kalau belajar nahwu, contoh pertama Al-Quran, kedua hadis, baru kalimat-kalimat ucapan para ulama. Syahru ramadhana, betul ya? Syahru ramadhana alladzi. Lihat beberapa tafsir, nggak ada yang bacanya selain fathah. Berarti cuma satu lughah atau satu qiraah maksudnya. Satu qiraah yaitu hanya dibaca fathah karena dia mabni. Mabni itu nggak bisa utak-atik bahasa. Syahrul ramadhana. Kalau mau diikutin pakai ilmu nahwu, syahrul ramadhani. Tapi nggak bisa. Itulah maka dalam setiap ungkapan ada segala sesuatu itu ada pengecualiannya. Nah, dalam kalimat Ramadan maka kalimatnya tetap dibaca Ramadan. Nah, adapun yang mengatakan bahwa dalam video itu menyayangkan kita, dia mengatakan tidak sah. Tidak sah. Yang pertama, dari segi kalimat ilmu nahwunya saya tidak menyalahkan, tapi dia keliru bahwa itu tidak bisa diotak-atik, tetap bacanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Ya, jadi bacanya ramadhana. Yang kedua, kalau dikatakan tidak sah, nah itu yang salahnya di situ. Ya, salahnya di situ. Kenapa? Niat yang dituntut itu bukan kalimatnya, tapi niatnya, nawaitunya. Ketika sudah niat, maka sah. Yang penting aturannya sudah disebut qasdul fi'li wat ta'yin wal fardhiyah. Tuh. Ketentuan niat sahnya itu bukan kalimatnya, Bang. Dari segi nahwunya. Qasdul fi'li nawaitu. Di dalam kitab Safinah. Niat yang wajib, niat. Dalam niat ada 3 unsur. Dalam niat puasa atau niat ibadah wajib, puasa wajib, yang wajib itu ada 3 yang harus sebut. Qasdul fi'li wat ta'yin wal fardhiyah. Qasdul fi'li apa? Menyengaja. Kalimat yang di situ ada kalimat menyengaja. Apa? Nawai, saya niat. Wat ta'yin, nawaitu shauma ghadin, puasa esok hari. Apa lagi? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Kita sebutin Ramadannya itu ditentukan karena puasa wajib ada puasa kafarah, ada puasa qadha. Yang kita wajib puasa di sini adalah puasa Ramadan. Fardunya kita sebut fardhan lillahi. Maka begitu diucapkan begitu, mau nahwunya benar apa salah, tetap sah. Jadi itu video itu jangan dipikirin, ya. Katakan enggak sah. Bagaimana orang yang nggak bisa niat pakai bahasa Arab kan gitu? Masa yang pakai bahasa Arab seandainya pakai tadi nggak sah, lalu yang pakai bahasa Indonesia jadi sah, ya kan? Nah, jadi maknanya ketika berbicara niat, maka yang dituntut adalah di situ ada makna menyengaja, menyebutkan atau menentukan fardu puasa apa, kemudian menyebutkan fardunya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat, saya niat. Oke, kalau orang dulu kan habis niat diartiin ya, sajaku, niat puasa esok. Ya, jadi seandainya ada nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat esok hari puasa Ramadan fardu karena jadi jelas ya. Jadi kalimat Ramadan dia kalimatnya mabni alal fathah, ya, dibaca fathah di akhirnya, tidak bisa diotak-atik apapun posisinya, ya. Wa kanat hadhihi ummah, lalu Allah berikan umat ini bulan suci Ramadan, yang mana sebelumnya Rasulullah SAW diwajibkan puasa juga. Sebelum perintah puasa Ramadan turun, Nabi puasa wajibnya diantaranya puasa Asyura dengan setiap bulan 3 hari puasa. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan puasanya Nabi dulu itu sebelum Ramadan puasa Asyura doang. Ada ulama yang menambahkan
dulu juga disyariatkan bagi Nabi wajib puasa setiap bulan 3 hari. 3 hari apa aja dah. Mau awal, mau tengah, ataupun mau belakang. Tapi kata Nabi kepada Abu Dzar, sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza sumta kulli yaumin thalath, kulli syahrin thalatha ayyam, kalau engkau mau puasa 3 hari dalam setiap bulan, maka fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau kau mau puasa setiap bulan 3 hari, maka puasalah 13, 14, 15 dengan disebut puasa ayyamil bid, puasa hari-hari yang putih, sempurna sinar bulan. Di situ maknanya. Sempurnanya sinar bulan, bulan apa itu? Bulan purnama, saking penuhnya itu bulan full warnanya putih, bid di situ. Ya, terangnya sinar bulan purnama. Maka turun pada tahun 2 Hijriah perintah puasa Ramadan. Maka disebut apa itu? Jadi puasa Asyura yang tadinya wajib, begitu turun perintah puasa Ramadan sudah tidak wajib lagi, menjadi sunnah. Itu disebutnya di dalam kita, di dalam syariat kita disebutnya dinasah. Nasah itu dalam Al-Quran ada ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin. Ya. Kenapa? Syariat puasa Asyura yang sebenarnya sehari puasanya diganti. Nasakh itu artinya ditinggal. Ada izalah diganti, ada naql, ada memindah. Kemudian nasakh itu ada juga menghilangkan, memindah dan mengganti, tabdil. Ya, izalah, naql sama tabdil. Itu arti nasakh. Nasakh itu artinya bisa satu hukum diganti, dihilangkan, hilang. Itu namanya nasakh. Dihapus, hilang udah. Yang kedua ada memindah. Ada yang ketiga mengganti. Nah, Ramadan termasuk nasakh yang artinya mengganti. Diganti dari puasa yang wajibnya tadinya cuma 1 hari, cuma Asyura 10 Muharram, lalu diganti oleh Allah. Apa tadi kata Allah dalam Al-Quran? Na'ti bi khairin minha, karena aku akan berikan yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi diganti puasanya wajib jadi Ramadan 1 bulan. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan sesuatu yang besar. Kalau puasa cuma sehari, puasa Asyura yukaffirus sanatal madiyah kata Nabi, cuma menghapus dosa setahun yang lalu. Puasa Asyura 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu. Sedangkan puasa Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Itu hadis Nabi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah ampuni bagi dia bukan setahun lagi, tapi apa? Mata qaddam, dosa dari yang dulu udah lewat. Dari kapan? Dari semenjak dia balik. Seandainya ada dosa-dosa kesalahan kekhilafannya, dengan sebab puasa Ramadan dihapus lagi. Wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang seandainya terjadi sudah siap dengan sifat murah dan rahimnya Allah, dengan rahmatnya Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmahnya katanya dalam nasakh ini Allah mau memberikan umat Nabi Muhammad yang besar. Kalau puasa sehari beda pasti pahalanya dengan puasa sebulan. Ini dari segi membayarnya aja. Dari segi membayar kekalahan seandainya bagi umat Nabi Muhammad SAW seandainya tidak ada bulan Ramadan, tapi diberikanlah bulan suci Ramadan untuk membayar kekurangan itu. Bahkan dengan bulan Ramadan kita bisa mengungguli dan mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Dan bagaimana? Wa dha'afa fihi lahum al-hasanat, dilipat gandakan di dalamnya pahala kebaikan-kebaikan. Satu kebaikan, satu pahala sunnah. Man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidah fi ma siwa. Nih, yang harus kita tahu bagi umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kelebihan Ramadan itu bagi kita sebagai bulan kita apa?
Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah berikan pahala. Kebaikannya kebaikan apa? Kebaikan itu ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Yang sunnah Allah berikan pahala. Pahala wajib, pahala fardu, besar pahala. Man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman abda fariidah fi man siwa. Siapa yang melakukan satu amalan sunnah, maka dia mendapatkan pahala fardu. Begitu masuk bulan Ramadan, nanti kapan? Malam pertama. Ingat itu, malam pertama di bulan Ramadan. Sampai dalam hadis banyak Nabi sebutin tentang bulan Ramadan, kedatangannya jangan dilupain, jangan sampai kelewatan. Dalam hadis apa? Banyak Nabi sebutkan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatish syayatin. Dalam hadis lain, idza kana awwalu lailatin min Ramadan habatir rih min tahtal arsy. Nabi sebutin apabila telah datang, telah masuk malam pertama di bulan Ramadan. Kenapa sampai disebutin itu hadis disebutin malam pertama Ramadan? Itu menandakan kita supaya tahu, siap-siap, jangan masuk Ramadan tahunya lagi puasanya doang. Besok udah lagi puasa. Ini ngawur nih. Iya. Ini Ramadan dari pertama. Ya Allah, rugi dong. Dari malam pertamanya sebelum puasa itu kita udah siap, kita udah tahu. Maka diingatin sama Nabi dengan hadis-hadisnya, apabila telah masuk malam pertama di bulan Ramadan, nah terbenam matahari, besok kita mau puasa. Tuh malamnya sebelumnya adalah malam pertama. Maka begitu terbenam matahari sebelumnya, masuklah malam pertama di bulan Ramadan, sholat maghrib kita. Maghribnya sholat fardu. Sebelumnya ada qobliyah, contoh qobliyah maghrib kita kerjain tuh malam pertama di bulan Ramadan, maka tulisannya saat itu adalah seperti orang yang telah melakukan satu ibadah fardu, padahal yang dikerjain baru qobliyah. Nanti ada ba'diyah lagi, nanti ada sholat awwabin lagi, nanti ada sholat-sholat sunnah sebelum tarawih. Ini artinya apa? Semua amalan yang sunnah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, berkata-kata yang baik, ya, ataupun melakukan amal-amal soleh yang lain yang di luar hukumnya wajib, yang sifatnya sunnah ataupun adab dan akhlakul karimah, maka itu pahalanya besar. Itulah yang membuat kita unggul, dia bisa mengalahkan umat-umat dulu. Jadi jangan berkecil hati, maknanya kata Rasulullah SAW. Tinggal kitanya udah dikasih begitu dahsyat dan mulia bahkan besarnya di bulan Ramadan, kadang kita entengin aja. Masuk bulan Ramadan ibadahnya malas-malesan. Na'udzubillah. Masuk bulan Ramadan ibadah sunnahnya nggak dikerjain. Jangan.